Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di sini M. Zafran Caira. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai sosiologi sastra. Nah, apa itu sosiologi sastra dan bagaimana penerapannya pada karya sastra? Berikut videonya. Sosiologi sastra dalam cabang penelitian sastra bersifat reflektif. Asumsi dasar penelitian sosiologi sastra adalah kelahiran sastra tidak dalam kekosongan sosial. Kehidupan sosial akan menjadi picu lahirnya karya sastra. Karya sastra yang berhasil atau sukses yaitu mampu merefleksikan zamannya. Endaswara 2003 halaman 77. Sosiologi sastra adalah penelitian yang berfokus pada masalah-masalah manusia. Karena sastra sering mengungkapkan perjuangan umat manusia dalam menentukan masa depannya, berdasarkan imajinasi, perasaan, dan intuisi. Selanjutnya, kita akan melihat penerapan sosiologi sastra dalam sebuah karya sastra, yakni dalam novel dengan judul Punakawan Menggugat, karya Andrian Kresna. Buku ini bercerita tentang punakawan yang merasa heran dengan sikap junjungan mereka, para Pandawa, yang terlena dengan kekuasaan hingga melupakan kewajiban sebagai pemimpin. Mereka justru sibuk membuat candi Saptarga sebagai rasa terima kasih kepada kakek mereka, Begawan Abiyasa. Padahal Abiyasa sendiri tidak menghendaki pembuatan tersebut. Para putra Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong mempunyai peranan penting dalam cerita ini. Merekalah yang akan membantu meluruskan sikap Pandawa yang lupa akan kewajibannya untuk mengayomi rakyatnya sebagai seorang pemimpin. Masing-masing putra Semar itu memainkan peran masing-masing dengan menjadi seorang raja atau pemimpin baru di beberapa wilayah berbeda. Tidak hanya cerita bagaimana para Punakawan mengingatkan junjungan mereka, tapi juga kisah asmara dari Abimanyu, putra Arjuna. Di sini diceritakan bagaimana para Punakawan membantu putra junjungannya untuk menyelesaikan masalah asmaranya dengan Dewi Lesmanawati, putri Prabu Duryudanam yang tidak mendapatkan restu dari pihak Astina. Ketika para pemimpin lupa akan kewajibannya, salah arah, maka rakyatnya lah yang harus mengingatkan mereka. Ketika rakyat diam saja melihat para pemimpinnya keblinger, maka akan membawa kehancuran pada pemerintahan atau negaranya. Para pemimpin pun harus sadar, jabatan yang mereka emban adalah amanah dari rakyat yang harus bisa mempertanggungjawabkannya dengan baik, di dunia maupun di akhirat. Mungkin itulah sepenggal nilai yang dapat diambil dari buku ini. Nah, setelah membaca novel ini, maka didapat beberapa aspek sosial, antara lain: yang pertama, pekerjaan. Latar waktu di zaman kerajaan, sehingga terjadi adanya kedudukan sebagai pemimpin atau raja, penasehat, dan rakyat jelata. Akan tetapi pada novel ini digambarkan bagaimana penguasa yang kurang mempedulikan kesejahteraan rakyatnya. Mereka bekerja keras hanya untuk kemampanan sendiri. Ironisnya, mereka melupakan kewajiban sebagai orang tua terhadap anak-anaknya, serta kebutuhan keluarganya sendiri. Selain itu, demi mempertahankan kekuasaan dalam pekerjaan yang dimiliki, pemimpin kawula mencari perhatian atasan atau tuannya dengan membuat hati senang, misalnya mengatakan hal yang tidak sebenarnya. Yang kedua ada bahasa. Penggunaan bahasa yang digunakan penulis pada novel Punakawan Menggugat, selain bahasa Indonesia, juga menyelipkan bahasa daerah, yaitu Jawa. Sesuai dengan latar dan tokoh pewayangan Jawa yang digunakan yaitu Punakawan. Yang ketiga ada adat kebiasaan. Pada novel Punakawan Menggugat, dimunculkan mengenai arti mimpi yang dialami Dewi Lesmanawati. Menafsirkan mimpi menjadikan salah satu adat kebiasaan sebagai petunjuk akan terjadi suatu hal. Keresahan yang dialami Prabu Duryana mengenai mimpi anaknya berujung meminta tolong kepada Prabu Durna. Ia, selain paman Prabu Duryana, juga ahli dalam tafsir mimpi.
Terakhir, agama. Nilai agama terpancar melalui tokoh Semar saat menyampaikan petuah kepada Abimanyu yang sedang ditimpa kegelisahan mengenai masalah yang sedang dihadapi. Segala sesuatu harus didasari dengan tekad dan usaha. Tetapi yang lebih penting adalah berdoa dan memohon kepada penciptanya. Realita yang terjadi saat sebagian orang yang tertimpa suatu cobaan melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak terpuji, melalaikan, dan tidak mendekatkan diri kepada pencipta. Bahkan, adapun sebagian orang yang sangat dekat kepada pencipta ketika menginginkan suatu hal, lupa diri saat dilimpahkan kesenangan. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa sosiologi sastra dalam novel Punakawan Menggugat karya Ardean Kresna adalah bahwa latar belakang sosial budaya dalam novel Punakawan Menggugat dibagi dari berbagai aspek yang terdiri dari pendidikan, agama, bahasa, adat kebiasaan. Aspek tersebut memberikan satu makna bahwa kehidupan sosial dalam novel tersebut sangat patuh pada adat dan mengajarkan keturunannya untuk menghormati norma-norma yang sudah disepakati dalam aturan adat. Nah, demikian video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, comment, and subscribe. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Dan mari kita diskusikan bersama di kolom komentar. Saya Amza Prancaira pamit dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.